Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Di hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama memantau dari udara bagaimana perkembangan pada sore kali ini. Kita sudah berada di atas tikungan yang ke-17, terlihat jelas pemandangan trek lurus yang panjangnya 700 meter membentang. Kita turun lebih rendah untuk melihat lebih detail bagaimana progres yang terlihat maupun ekspresi para pekerja di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Kita berada di tunnel 1 yang berada di bawah trek lurus di sini. Kita melihat ke sisi kanan untuk persiapan untuk pengecoran bagian retaining wall yang ada di sini. Sebuah roller yang bekerja di pojok kanan untuk memadatkan jalur untuk memasukkan material maupun bahan-bahan yang lainnya karena akan pemasangan bagesting juga di area sini. Terlihat sejumlah kendaraan unit mixer yang akan melakukan persiapan untuk pengecoran di malam hari ini, terutama bagian retaining wall atau di sisi kanan dari tunnel 1 di sini. Tunnel 1 memiliki panjang 65,5 meter, membentang dari sisi kiri ke kanan di bawah trek lurus, memiliki ketinggian sekitar 6 meter, dan lebar dari tunnel di sini sekitar 9 meter. Kita lanjut ke sisi lain, terlihat sejumlah truk tronton yang sedang hilir mudik membawa material berupa subbase yang akan diletakkan di trek di sini. Dan sebuah kren yang sedang menurunkan besi-besi untuk persiapan pengerjaan dari tunnel 2 yang akan diangkut nanti di hari berikutnya. Walaupun kondisi jalan agak becek setelah beberapa hari diguyur hujan, tetapi semangat para pekerja tidak bisa berhenti. Karena sirkuit MotoGP Mandalika ini dipastikan untuk rampung pada pertengahan 2021 nanti sebelum homologasi maupun uji kelayakan. Sebelum tikungan yang pertama terlihat pondasi dari drainase yang terpasang box culvertnya sudah terlihat rapi dan siap ditimbun untuk menyambungkan trek lurus menuju tikungan yang pertama. Sedangkan di sebelah kiri sebuah eskavator yang sedang menggali persiapan untuk drainase di pinggir trek, di pinggir trek untuk service road sebelah keluar atau sebelah kiri. Kita sudah berbelok di tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Dari sini terlihat sekali sejumlah alat berat yang sedang fokus untuk mengerjakan pondasi atas untuk tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga hingga menuju tikungan yang keempat. Berbelok kanan di tikungan yang kedua masih ada beberapa titik genangan air yang terlihat dari redanya hujan yang telah mengguyur dari tadi malam. Kita berbelok kiri di tikungan yang ketiga dan masih alat berat di sini meratakan area sebelah kiri dari tikungan yang keempat untuk membuat persiapan area run off grass dan run off aspal. Dari sini kita bisa melihat untuk penggalian sudah diperpanjang untuk sebuah tunnel bagi pedestrian yang berada di bawah service road sebelah kiri di antara tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat. Jadi penggalian di sini untuk tunnel pedestrian nantinya akan memanjang sampai ke zona tengah sirkuit atau singkatnya yaitu melewati service road sebelah kanan. Jadi dari gambar di depan sini bisa teman-teman perhatikan nanti akan memanjang sampai ke truk tronton yang ada terparkir
berwarna hijau di tengah zona sirkuit ini. Kita lanjutkan menuju tikungan ke berikutnya. Di sini tikungan yang kelima, belum ada pekerjaan atau belum ada perubahan dari 2 hari kemarin. Kita berbelok kanan di tikungan yang kelima untuk menuju tikungan yang keenam. Dan di sini service road terlihat lebih lebar di sisi kanan karena zona tengah sirkuit nanti akan dijadikan kompleks resort, kompleks untuk UMKM, dan juga stage sentral atau semacam panggung utama yang akan dijadikan sebagai tempat pertunjukan. Melanjutkan menuju tikungan yang ke-7, terlihat dari sini pengerjaan opnam untuk drainase yang membentang sebelum tikungan yang ke-7 sedang dipadatkan. Sebuah alat berat di sini sedang memadatkan pondasi opnam yang ada di samping dari drainase atau box culvert yang sudah terpasang 3 lajur dalam trek membentang dari service road sebelah kanan sampai ke outer service road sebelah kiri. Jadi kalau sudah melakukan opnam di sini, nantinya service road ataupun seluruh dari trek akan tersambung menuju tikungan yang ke-7. Kita melanjutkan menuju trek tikungan yang ke-8, tapi sebelum itu kita melihat dulu di area pembangunan tunnel 2 yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Terlihat sekali untuk bagian dari track lane maupun service sebelah kanan sudah tercor bagian atas. Terlihat masih para pekerja yang sedang mempersiapkan pagesting dan melambaikan tangan kepada kita semua untuk menonton mereka yang semangat bekerja. Masih pengerjaan untuk pengelasan bagian untuk top sled di sini sebelum melakukan pengecoran yang kemungkinan akan dilakukan pada 2-3 hari kemudian. Sedangkan di ujung sisi kiri kita memperhatikan persiapan untuk penyangga atau penopang sekaligus juga pagesting untuk pengecoran top sled bagian paling pinggir di kiri untuk dilewati nantinya oleh service road sebelah kiri. Tingginya julangan kren di sini membantu menurunkan material besi maupun bahan-bahan yang lainnya yang dibutuhkan untuk pengerjaan dari tunnel di sini. Kita coba turun lebih rendah untuk melihat lebih detail lagi pengerjaan penyangga atau penopang dari top sled paling pinggir di sini dari service road sebelah kiri pada dalam tunnel kedua di sini. Jadi pembuatan tunnel di sini merupakan sebuah mega structure yang tidak mudah, dan teman-teman di sini melambaikan tangan juga kepada kita semua ikut menyapa semua teman-teman di seluruh Indonesia. Tunnel 2 memiliki panjang 119,6 meter dan memiliki lebar yang sama 9 meter maupun ketinggian 6 meter. Kita lanjutkan menuju tikungan yang berikutnya karena sebuah tunnel di sini, bagian tunnel 1 maupun tunnel 2 akan dirampungkan pada Desember ini. Sejumlah alat berat yang sedang sibuk di tikungan yang ke-9 mempersiapkan garis badan jalan atau track lane maupun area run off grass di sisi kiri trek. Reaksi para pekerja di sini sangat antusias untuk menuntaskan sirkuit MotoGP Mandalika agar tuntas pengerjaannya pada pertengahan 2021. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya.
Masih tersisa bukit yang berada di sini dan akan diratakan juga nantinya karena di sini akan dilalui oleh area runoff aspal maupun runoff grass. Menuju tikungan yang ke-10, kita melihat garis sebuah besi yang direntangkan menuju tikungan yang 10 di sepanjang trek di sini merupakan passer fix untuk horoton nantinya untuk mengatasi banjir atau mengatasi genangan air di saat ris dan hujan lebat. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-10 melihat sebuah situasi roller yang terparkir banyak di area service road sebelah kiri yang mana sudah melakukan lapisan prime coat untuk service road luar di sini. Jadi tidak lama lagi dalam 1-2 hari akan melakukan pengaspalan untuk service road sebelah kiri yang ada di tikungan yang ke-10 tadi. Dan inilah tikungan yang ke-11, kita bisa melihat sebuah pemecah batu yang alat berat pemecah batu yang sedang membuat jalur drainase, dan drainase di sini ada di sebelah kanan dari service road sebelah kanan, persis di bawah tebing yang ada di sisi kanan tikungan 11. Jadi alat berat ini sedang berkonsentrasi untuk membuat sebuah asas bidang miring untuk aliran drainase di sini. Nantinya kemungkinan air yang akan mengalir atau drainase yang ada di sini akan mengalir ke arah sini menuju ke lokasi alat berat di sini dan akan masuk ke jalur drainase yang dibentuk sebelum di tikungan yang ke-12 di sini. Dan inilah tikungan yang ke-12 untuk hari ini. Di sore ini masih tidak ada perubahan dibandingkan dengan hari yang kemarin. Dan kita sudah berada di atas tikungan yang ke-13, teman-teman. Nah, inilah drainase yang pengganti sungai yang dahulu, dan kemarin kita melihat ini belum dicor dan di hari ini sudah dicor dengan sempurna. Sedangkan di sisi kanan dari drainase di sini sebuah alat berat sedang menggali, membuat jalur baru untuk bukan jalur baru tapi membuat sambungan ke arah tengah zona sirkuit agar tersambungnya drainase ini pengganti sungai yang kemarin. Drainase di sini kalau tidak salah tingginya lumayan tinggi, sekitar hampir 2 meter tingginya, dan sudah terpasang sekitar 4 lajur dari box culvert yang terbentang dari sisi kiri ke sisi kanan di sini. Kita tinggalkan titik drainase dan kita melihat ke trek berikutnya lagi, dan inilah di tikungan ke-13 sudah mulai tersambung untuk subbase dasar yang menuju tikungan yang ke-14. Kita tahu lapisan untuk subbase di sepanjang trek di sini, baik itu trek line maupun service road, memiliki ketebalan kurang lebih 22 cm. Jadi ini presisi yang sangat perlu diperhatikan bagaimana membuat trek di sini, khususnya untuk lapisan subbase sebelum prime coat maupun pengaspalan. Di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 kita melihat sebuah roller atau alat berat yang lain yang sedang beroperasi memadatkan untuk area subgrade yang belum dituntaskan untuk service road sebelah kiri atau sebelah luar. Dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-15 nantinya untuk area service road sebelah kiri akan melewati lahan yang dimana ada masjid berdiri di sini.
masih pengujian untuk pengecekan kepadatan maupun ketinggian dari subgrade sebelum dilakukan lapisan subbase atau pondasi atas dahulu sebelum subbase. Dengan husuknya pekerja di sini melambaikan tangan kepada kita semua, dan sebuah grader yang terparkir di sini mempersiapkan area gravel dan area runoff grass. Situasi masih seperti agak banyak genangan air di beberapa titik, maklum karena beberapa hari terakhir diguyur hujan dan tidak henti-henti. Dan di sore ini kita melihat untuk galian tunnel di mana yang dibuatkan untuk pedestrian nantinya memasuki zona sirkuit dari Westgate dan akan melewati bawah sini untuk masuk ke dalam zona sirkuit, dan nantinya ini akan dibentuk memanjang sampai ke sisi kanan melewati rumah di sini sampai melewati reservoir road sebelah kanan. Kita berada di tikungan yang ke-15, masih pengerjaan pondasi bawah untuk service road sebelah kiri, dan di depan kita adalah tikungan yang ke-16 berbelok ke arah kanan. Di sebelah sini kita bisa melihat sebuah grader yang mempersiapkan sambungan untuk service road sebelah kiri atau sebelah luar agar segera terkonek menuju tikungan yang ke-16 maupun ke-17, dan tidak lama lagi akan dipadatkan sehingga untuk pengerjaan subbase dan subgrade bisa tuntas dan melakukan tahap berikutnya, yaitu prime coat dan pengaspalannya. Sedangkan di tikungan yang ke-16 masih track lane yang sebelah kiri yang merupakan area runoff aspal belum tersambung dengan trek utama di sini. Dan inilah tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita sudah berbalik sekarang menuju trek lurus di sini, dan inilah bagaimana bentuk drainase roton yang terpasang di sepanjang trek sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sudah terpasang juga di sebelah kiri sini untuk fast fix roton untuk drainase juga bagi trek lane sendiri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.